و ارسال تاج گل به سفارت من و Kita menyambut baik adanya gencatan senjata antara Israel dan Iran. Kita berharap ini bisa menuju penyelesaian yang damai. Halo Studio Lovers. Saat rudal-rudal Israel dan Iran saling melesat di langit Timur Tengah, dunia seolah berdiri di ambang jurang yang dalam. Satu langkah keliru saja bisa menjadi pemicu kobaran perang besar yang menjalar dari Tel Aviv hingga Teheran. Dentuman ledakan belum juga mereda. Namun dari berbagai penjuru dunia mulai terdengar pesan-pesan bernada tegas. Ada yang bersiap mengambil posisi untuk memihak. Ada pula yang mengancam membalas dengan kekuatan penuh. Di saat yang sama, beberapa negara berusaha menawarkan diri sebagai penengah. Mereka yang ingin menjaga dunia agar tak terjerumus lebih dalam ke dalam konflik. Undangan dari Teheran bukan sekadar basa-basi diplomasi. Ini adalah pesan serius dari seorang pemimpin yang melihat Prabowo dan Indonesia sebagai sosok yang disegani di mata dunia. Di tengah pusaran konflik, Teheran memandang Indonesia bukan sebagai penonton, tetapi sebagai calon penyeimbang yang bisa membawa angin damai di antara dua kutub panas yang saling bertentangan. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, bahkan menyampaikan langsung pesan itu dengan penuh keseriusan. Menurutnya, Presiden Pezeshkian sangat menghargai peran aktif Prabowo dalam percaturan diplomasi global. Ia percaya, Indonesia memiliki posisi strategis dan moral yang cukup kuat untuk menghadirkan dialog di saat dunia nyaris kehilangan suara damai. Saat ini, pertanyaannya bukan lagi soal siapa yang memiliki senjata paling mematikan, tapi siapa yang memiliki keberanian untuk berdiri di tengah kobaran api dan bersuara lantang, "Cukup, saatnya menghentikan semua ini sebelum terlambat." Dan bagi Iran, harapan itu kini tertuju kepada Indonesia. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Tidak hanya Iran yang bersuara. Dari Islamabad, sebuah pernyataan mengejutkan datang dari Jenderal Mohsen Rezai, anggota Dewan Keamanan Nasional Iran. Ia mengklaim bahwa Pakistan siap menghantam Israel dengan senjata nuklir jika Israel berani meluncurkan serangan nuklir ke Iran. Pernyataan itu langsung memicu gelombang kekhawatiran. Namun tak lama, Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, segera memberikan klarifikasi. Menurutnya, kekuatan nuklir Pakistan semata-mata untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Meski begitu, satu hal menjadi jelas, Pakistan tidak akan tinggal diam jika Iran diserang. Mereka siap membela Teheran di forum-forum internasional dan memastikan kepentingan regional tetap terjaga. Di sisi lain, dari Moskow, terdengar nada yang berbeda. Presiden Rusia, Vladimir Putin, berbicara langsung dengan Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Dalam pernyataannya, Putin menyatakan kesiapan Rusia untuk menjadi jembatan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Rusia, yang memiliki hubungan erat dengan baik Iran maupun Israel, berada di posisi strategis. Mereka bisa menjadi penengah, namun juga memiliki kapasitas untuk memberi dukungan teknis jika konflik semakin membesar. Kremlin memang belum mendapat permintaan resmi dari Teheran terkait bantuan militer. Namun, para ahli Rusia yang bekerja di fasilitas nuklir Iran dikabarkan siap memberikan bantuan teknis jika keadaan memaksa. Sementara itu, dari Tel Aviv, para pemimpin Israel memandang perkembangan ini dengan waspada. Mereka memantau setiap langkah diplomatik, termasuk undangan Iran kepada Indonesia. Mereka menghitung setiap risiko, mengukur dampak geopolitik, dan mempersiapkan segala kemungkinan bila Indonesia benar-benar memasuki arena ini sebagai penengah, atau bahkan lebih dari itu. Kini, bola panas berada di tangan Indonesia. Undangan dari Teheran bukan hanya tantangan diplomatik biasa. Ini adalah panggilan dari jantung konflik Timur Tengah. Jika Prabowo menjawab panggilan tersebut, Indonesia tidak hanya hadir sebagai tamu negara, tetapi membawa harapan dari jutaan manusia yang mendambakan berakhirnya perang
sebelum semuanya terlambat. Namun di balik tembok istana, situasinya tak sesederhana kunjungan diplomatik biasa. Para jenderal, diplomat, dan penasihat kebijakan luar negeri duduk bersama, membedah skenario demi skenario. Mereka menghitung setiap risiko, menimbang dampak internasional, dan membaca pergerakan setiap kekuatan besar yang kini menaruh perhatian pada Jakarta. Sebab jika Indonesia memutuskan untuk hadir di Teheran, itu bukan sekadar kunjungan kehormatan. Itu adalah langkah nyata yang bisa mengubah peta diplomasi global. Di satu sisi, Indonesia menjunjung tinggi prinsip politik luar negeri bebas aktif, tidak berpihak, namun tidak pula pasif. Sebuah nilai yang telah lama menjadi dasar dalam membangun reputasi sebagai bangsa yang cinta damai dan menjunjung kemanusiaan. Namun di sisi lain, dunia tahu bahwa di balik baju sipil Prabowo, tersimpan sejarah panjang seorang prajurit. Seorang jenderal yang kini dipercaya rakyat untuk memimpin negara, dan kini juga mendapat panggilan dari salah satu titik paling panas di dunia. Langkah Prabowo tak lagi hanya diawasi dari Jakarta, tapi juga dari Washington, Moskow, Beijing, Tel Aviv, dan Teheran. Satu pernyataan, satu keputusan, bisa mengubah arah perundingan, bisa memicu atau meredam ketegangan yang kini mengancam banyak nyawa. Dan inilah ujian besar Indonesia. Apakah Garuda siap mengepakkan sayapnya membawa pesan damai di langit yang tengah dihujani rudal? Ataukah akan memilih menahan diri di balik garis aman, menjaga jarak dari percikan api yang semakin menyala? Yang pasti, dunia sedang menunggu. Dari balik asap rudal dan desing pesawat tempur, dari balik meja-meja negosiasi dan layar-layar satelit pemantau, semua mata kini tertuju pada Indonesia. Apakah kita akan menjadi juru damai yang mampu meredam ketegangan? Ataukah langkah kita justru akan membawa Indonesia masuk lebih jauh ke dalam konflik yang tak kita mulai? Kini, suara dunia bukan lagi sekadar riuh di ruang-ruang diplomasi, tapi jeritan dari tanah yang dilanda perang, dari keluarga yang kehilangan rumah, dari anak-anak yang tumbuh di bawah bayang-bayang ledakan. Mereka tidak membutuhkan lebih banyak peluru. Mereka membutuhkan suara yang berani mengatakan, "Cukup, dunia tidak butuh perang lagi." Dan suara itu, mungkin, hanya mungkin, bisa datang dari Jakarta. Indonesia tak membawa kapal perang, tak mengirim pesawat tempur, dan tak menawarkan rudal. Tapi Indonesia membawa sesuatu yang lebih langka di zaman seperti ini, harapan. Harapan bahwa masih ada bangsa yang bersedia berdiri tegak di tengah badai, bukan untuk menambah api, tapi untuk membawa air yang mampu meredakan amarah. Saat Teheran mengetuk pintu, itu bukan hanya panggilan diplomatik. Itu panggilan dari jantung krisis global, dari titik di mana dunia bisa memilih untuk meledak atau berdamai. Dan bila Prabowo menjawab panggilan itu, ia tidak hanya mewakili Indonesia. Ia membawa suara dari negara-negara yang terlalu kecil untuk didengar, terlalu lemah untuk membela diri, tapi juga punya hak untuk hidup dalam damai. Kini waktu terus berjalan. Langkah-langkah negosiasi bisa menjadi pelita atau bara. Dan pertanyaannya tinggal satu. Apakah Indonesia siap menjadi penentu arah sejarah? Apakah Garuda siap terbang? Bukan untuk menggertak, tapi untuk mendamaikan? Karena pada akhirnya, yang membawa damai adalah yang menang sesungguhnya. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.